Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, video ini saya mau bahas tentang conversion rate di Shopee ya, khususnya Shopee, tapi juga harusnya ini theoretical sih, theoretical dicampurin sedikit sama pengalaman saya lihat seller center, harusnya nyambung juga ke platform lain. Mungkin secara teorinya aja. Jadi apa itu conversion rate? Apa itu ATCR? Jadi conversion rate itu definisinya yaitu pembeli dibagi total pengunjung. Jadi kalau misalkan pembelinya ada satu, pengunjungnya ada 100, conversion rate-nya berarti 1 dibagi 100. Apa itu add to cart rate? Add to cart rate itu adalah pengunjung yang ATC dibagi total pengunjung. Contohnya yang ATC ada 25 orang dari 100 pengunjung, berarti ya udah ATCR-nya 25%. Jadi di video ini saya mau ngebandingin rasio antara conversion rate sama add to cart rate berdasarkan pengalaman saya lihat banyak seller center di Shopee ya. Nah, kenapa saya selalu bukan hampir ya, saya sangat sering nge-mention ATCR ini selera aja sih, sebetulnya selera saya aja. Jadi menurut saya add to cart rate itu lebih stabil dibanding conversion rate. Jadi kita kan harus punya dua KPI matrix nih. KPI matrix pengunjung sama konversi traffic. Atau konversi traffic itu macam-macam, bisa pengunjung, bisa halaman dilihat, bisa apa lagi ya, impression, bisa klik dan macam-macam. Conversion rate gimana? Nah, conversion rate itu ada itu cart rate, ada conversion rate umumnya, terus ada pengunjung melihat tanpa membeli, macam-macam matriksnya. Tapi kalau saya lebih suka add to cart rate daripada conversion rate yang secara umum. Kenapa? Karena add to cart rate menurut saya lebih stabil. Dia lebih stabil sehingga lebih bisa diprediksi dibanding conversion rate. Jadi kalau lihat grafik itu, kalau add to cart itu ya mungkin kayak gini lah. Memang naik turun pasti, nggak mungkin lurus ya. Memang naik turun, tapi naik turunnya tuh lebih predictable daripada conversion rate. Karena conversion rate tuh tong tok 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 tong, kadang kayak gitu. Jadinya nggak bisa diprediksi, jadinya nggak bisa dihitung. Bisa dihitung, cuman errornya jadi lebih gede. Sorry, conversion rate yang volatile kayak gitu jadi kurang cantik aja. Jadi balik lagi, ini kenapa saya suka add to cart rate, karena selera aja. Jadi kalau saya analisis pakai add to cart rate, grafiknya itu lebih stabil, lebih cantik, lebih predictable menurut saya. Lalu yang kedua, menurut saya add to cart rate itu adalah matriks yang jujur representatif terhadap minat orang ke produk kita. Jadi kan orang ATC aja, dia nggak mikirin kompetitor. Karena setelah ATC baru muncul di bawah kan, baru muncul di bawah kompetitor kita kan. Atau setelah ATC, aduh nggak ada gratis ongkirnya. Atau setelah ATC, aduh oh iya belum gajian, nggak gitu. Tapi kalau sebelum ATC atau pas dia memutuskan ATC, calon customer memutuskan add to cart, menambahkan keranjang, itu paling jujur dia minat terhadap produk kita. Itu menurut saya mengapa saya lebih suka add to cart daripada conversion rate. Karena dari add to cart ke checkout itu faktornya lebih banyak lagi. Kalau di Shopee kan kita diaduin ya sama si Shopee, setelah add to cart muncul di bawah yang lebih murah. Setelah add to cart, aduh ternyata nggak ada gratis ongkirnya. Setelah add to cart, aduh ternyata COD-nya error atau gimana. Macam-macam. Jadi faktornya eksternal. Tapi kalau add to cart, faktornya lebih ke internal si calon customer, dan itu menunjukkan keminatan calon customer ke produk kita. Makanya saya suka sama si add to cart rate ini. Terus yang ketiga, kenapa saya suka add to cart rate ini? Karena ini cocok untuk produk baru. Produk baru kan conversion rate-nya ya kadang ada, kadang enggak, kadang ada, kadang enggak, kadang enggak ada, kadang enggak. Nah, jadi kalau add to cart rate, yang add to cart ya orang ATC aja, dan itu lebih, balik lagi ke yang awal tadi, lebih stabil. Karena enggak, karena mungkin aja yang add to cart-nya ada setiap hari satu gitu kan, bisa aja itu lebih bisa dianalisis daripada yang belinya ada yang nol, berarti conversion rate-nya nol, itu kan grafiknya kayak gini. Mungkin teman-teman sering lihat juga yang grafik kayak gini ya. Tak, nah kayak gini, nggak ada, nggak ada, nggak ada, nggak ada, nggak ada, dan seterusnya. Jadi gitu, alasan kenapa saya suka KPI jualan online di Shopee itu add to cart rate. Lalu balik ke judul. Jadi panjang penjelasan. Sepengalaman saya, perbandingan conversion rate dengan add to cart itu 1/5. Ini sepengalaman saya, sepenglihatan saya dalam melihat berbagai macam toko, semua kategori. Ini kalau digabungin ya, semua kategori fashion, otomotif, herbal, kesehatan, high fashion yang mahal itu 1/5. Jadi kayak gini, kalau misalkan yang add to cart rate teman-teman 15%, berarti conversion rate-nya itu 3%. Kalau misalkan 10%, berarti conversion rate-nya itu ya sekitar
bagi 5 ya 2%. Conversion rate ATCR-nya itu misalkan 25%, berarti conversion rate-nya sekitar 5%. Ini sepenglihatan saya. Jadi, kalau teman-teman cek diri sendiri tokonya kayak gimana, di atas atau di bawah seperlima. Kalau di atas seperlima berarti ya bagus. Bagus sepenglihatan saya. Kalau di bawah ya jelek. Jelek sepenglihatan saya. Sesimpel itu. Jadi itu sepenglihatan saya ya. Saya garis bawahi ini angka yang saya sering lihat rata-ratanya itu segitu seperlima. Jadi dari 1% ATC, 1% conversion rate berarti ATCR itu sekitar 5%. Ini sepenglihatan saya. Ini cuma sebagai gambaran aja ke teman-teman, rasionya teman-teman tuh seperti apa ya. Kalau bagus ya lebih gede rasionya lebih bagus. Kalau bisa rasionya misalkan 3/5 gitu atau 4/5 kan bagus. Cuman ya realistisnya menurut saya di 1/5 sih. Karena balik lagi itu yang sering saya lihat. Sekian aja, itu aja video ini, mudah-mudahan ada manfaatnya. Jangan lupa subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.